Salam, apa kabar semua saudara sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Semoga semuanya boleh berada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasihi, kita hari ini akan bersama-sama dalam Boker Top Channel. Kita akan membahas satu topik yang khusus atau yang saya singkat dengan Topus. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berkenaan dengan seorang pemimpin, yaitu integritas pemimpin Kristen di tengah krisis. Saya ulangi, integritas seorang pemimpin Kristen di tengah-tengah krisis. Saudara, mengapa tema ini menjadi penting? Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, seorang pemimpin atau lebih tepatnya peran seorang pemimpin di dalam setiap kondisi khususnya yang kita alami di negeri kita, di gereja kita, bahkan di dunia di mana kita hadir hari ini, sedang dilanda satu krisis yang tak kunjung padam. Karena itu dibutuhkan peran seorang pemimpin, khususnya dalam konteks yang lebih khusus, yaitu pemimpin Kristen yang sangat diperlukan. Karena itu mari kita lihat sesuai dengan tema integritas seorang pemimpin di tengah-tengah krisis, kita akan melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Dan kita semua tahu kondisi bangsa, kondisi gereja, sesungguhnya kita sedang mengalami krisis. Namun lebih dari itu pun sesungguhnya ada satu krisis yang juga yang semakin kritis, yaitu bahwa kita juga sesungguhnya mengalami krisis kepemimpinan di tengah-tengah krisis ini. Kritis kepemimpinan di tengah-tengah krisis ini justru tidak menolong kita atau tidak menolong gereja, tidak menolong bangsa. Bagaimana solusi yang harus kita ambil dalam menghadapi tiap krisis? Kalau kita memperhatikan ada kesepakatan secara umum, ada 7 dosa pemimpin. Apakah itu pemimpin Kristen? Apakah pemimpin yang bersifat universal? Antara lain, sebagaimana kita tahu bahwa sesungguhnya pemimpin seringkali jatuh kepada krisis kesombongan, krisis ketamakan, krisis iri hati, krisis amarah atau kemarahan, krisis hawa nafsu, krisis kerakusan, krisis kemalasan. Dan 7 dosa yang mematikan ini sungguh-sungguh seringkali justru dilakukan oleh para pemimpin kita. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam konteks yang umum, pada saat pemerintah kita sedang berusaha mengatasi krisis COVID-19, justru kita melihat ada begitu banyak isu-isu yang miring atau hoax atau gosip-gosip yang justru datang dari pemimpin-pemimpin yang tidak seide. Pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya yang memiliki, ya seperti salah seorang pemimpin katakan, yang tidak dapat menguasai
berbirahi politiknya. Sebagaimana seorang pemimpin pernah katakan demikian. Sehingga dengan berbagai cara, dengan berbagai slogan, dengan berbagai tameng yang sebenarnya bertujuan hanya ingin menonjolkan diri sendiri, mencari panggung untuk diri sendiri, dan semata-mata ingin memiliki tujuan menggolkan tiap keinginan pribadi dan kelompoknya. Saudara, hari ini kita belajar tentang integritas. Dan kita semua sepakat jika pemimpin di tengah-tengah bangsa kita hari ini, jika pemimpin di tengah-tengah gereja kita hari ini, bahkan di tengah-tengah setiap keluarga hari ini, memiliki integritas sebagaimana yang Tuhan maksudkan, maka sesungguhnya krisis yang kita alami hari ini pun tidak akan sesulit yang kita alami sekarang. Kita bisa melihat tuntunan Tuhan melalui para pemimpin kita. Tetapi ironisnya, saudara, kalau kita memperhatikan saat-saat sekarang ini, ada begitu banyak panggung yang bisa kita saksikan, di mana para pemimpin satu dengan pemimpin lain, ya, gereja satu dengan gereja lain, sedang melakukan perselisihan, sedang melakukan provokasi satu dengan yang lain, yang justru memperparah krisis yang kita hadapi. Karena itu kita mau belajar apa kata Alkitab tentang integritas. Mari kita lihat secara umum apa yang dimaksud dengan integritas. Secara umum artinya bahasa integritas atau kata integritas itu berasal dari bahasa Inggris, yakni integrity, yang berarti menyeluruh, lengkap, atau segalanya. Integritas juga bisa berarti keunggulan moral, dan integritas juga bisa disamakan sebagai satu jati diri seseorang. Kemudian, kalau kita lihat integritas yang berasal dari kata integrity, itu berarti keutuhan, kesempurnaan, atau totalitas, ya. Atau dalam bahasa Inggris misalnya dikatakan undivided, completeness, or totality, ya. Integritas itu ingin menjelaskan mutu. Integritas itu ingin menjelaskan sifat atau keadaan yang menyatu, yang menunjukkan kesatuan utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Saudara perhatikan, sebagaimana yang saya katakan tadi, jika para pemimpin Kristen, pemimpin secara umum, ini memahami apa makna integritas dan hidup di dalamnya, maka sesungguhnya kita tidak mengalami krisis yang demikian dalam. Pasti ada tuntunan Tuhan melalui integritas dari seorang pemimpin. Itu beberapa arti secara umum. Arti sinonim dari integritas itu bisa bicara tentang kejujuran, ketulusan, kredibilitas, akhlak, karakter, kelakuan, kepribadian, moralitas, peringai, perilaku, tabiat, kebulatan, kepaduan, kesatuan, keutuhan, koherensi. Coba saudara perhatikan. Bukankah ini menjadi satu modal yang besar jika tiap-tiap pemimpin memiliki karakter, kredibilitas, akhlak, kejujuran, ketulusan sebagaimana yang digariskan? Maka sekali lagi kita akan melihat panduan Tuhan melalui integritas pemimpin membawa kita kepada solusi krisis yang sedang kita alami. Kemudian, integritas secara sederhana, kalau kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, bisa diartikan satunya kata dengan perbuatan. Jadi integritas itu bisa bicara tentang satunya kata dengan perbuatan. Sebagaimana misalnya dalam ungkapan Rasul
Paulus kepada anak didiknya yang muda bernama Timotius. Dia katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, perhatikan, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini integritas yang secara sederhana bisa kita lihat secara umum maupun apa yang dikatakan Alkitab. Kalau saudara perhatikan, alangkah ironisnya, baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana wajah kekristenan di kota yang kita cintai ini tercoreng oleh hawa nafsu, oleh akhlak, oleh moral dari seorang pemimpin gereja yang melakukan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Satu perbuatan amoral yang mencoret kekristenan. Seorang hamba Tuhan melakukan tindakan asusila, melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin. Namun kalau kita lihat apa yang dikatakan Paulus, menjadi teladan, sosok yang dapat dipandang dari sisi perkataan, dari tingkah laku, dari wujud kasih, dari kesetiaan, dan kekudusan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kalau tadi kita lihat secara umum dan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian, apa kata Alkitab tentang integritas? Memang, secara khusus kalau saya mengamati di dalam Perjanjian Lama tidak ada kata integritas. Atau tidak ada kata yang khusus yang bicara tentang integritas. Tapi ada kata-kata yang sesungguhnya serumpun sejajar yang ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan integritas. Mari kita buka Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di sana dikatakan firman Tuhan, Ayub yang pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kata integritas yang serumpun dari ayat 1, pasal 1 ayat 1 dari kitab Ayub ini dijelaskan dalam bahasa Ibraninya ialah tam, ya, yang bisa berarti komplit, lengkap, sempurna, morally innocence, tidak bersalah secara moral, having integrity, memiliki ketulusan, ya, memiliki kejujuran. Dalam bahasa Indonesia terjemahan lain dikatakan orang yang saleh. Itu yang pertama dari kata tam. Oke. Yang kedua, kata yasar. Ini kata sifat yang kedua. Tadi yang pertama tam, yang kedua kata yasar, yang berarti strike atau lurus atau jujur. Juga berarti right, benar, tepat, upright, jujur atau tegak lurus. Ini bisa kita lihat dari integritas yang dikatakan di dalam ayat yang pertama. Kemudian istilah yang lain, ya, selain tam, kemudian yasar, ada juga istilah yang lain dikatakan yara Elohim. Yara itu berarti fear, takut, tapi takut dalam arti hormat. Kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat kita hormat. Kesadaran akan kekudusan Tuhan yang bersama-sama dengan kita membuat kita hormat. Atau reverence, ya, penghormatan, honor, menghormati, ya. Ini kita lihat. Kemudian istilah yang terakhir di dalam pasal 1 ayat 1 dalam kitab Ayub dipakai yasar merah. Transite, ya, mengesampingkan. Apa yang dikesampingkan? Ra'ah. Ra'ah berarti itu jelek, berarti itu jahat. Karena itu yasar mera'ah itu berarti mengesampingkan segala sesuatu yang tidak pantas atau mengesampingkan sesuatu yang jahat.
Saudara, ini istilah yang sangat menarik. Saya mohon maaf karena saya memang mencoba menggalinya dari Perjanjian Lama. Nanti saudara punya kesempatan untuk menggalinya juga dari Perjanjian Baru. Tapi saya pikir dari 4 istilah, ya. Kalau saya misalnya bisa mengulang 4 istilah yang sangat singkat, justru menunjukkan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan integritas. Ya, yang pertama tadi tam, yang kedua yasar, yang ketiga yara Elohim, takut akan Tuhan, yang keempat yasar mera'ah, mengesampingkan segala sesuatu yang jahat. Nah, ini istilah atau definisi atau ya, apa yang bisa kita lihat sebagai terminologi dari integritas. Ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana seorang atau dari mana seseorang pemimpin bisa memiliki jati diri atau memiliki integritas. Apakah memiliki integritas itu semudah kita membalik telapak tangan? Kalau kita kembali kepada pembacaan atau kisah Ayub, ya, maka kita akan menemukan ternyata integritas, kesetiaan, kejujuran, ketulusan, akhlak yang baik, moral yang baik, itu dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen. Yang pertama yang bisa kita lihat dari beberapa kisah di Alkitab, salah satunya Ayub pasal 1 ayat 1. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pola, pattern, pola integritas pemimpin. Mengapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tuhan adalah Tuhan yang berhikmat. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Di dalam Dia ada kebulatan sifat atau integritas. Dan itu menjadi sumber integritas bagi setiap orang, khususnya para pemimpin. Saudara perhatikan, seringkali kita mengetahui cerita tentang Ayub, seorang yang saleh, seorang yang luar biasa. Tapi apakah Ayub memiliki kisah itu? Ya, kisah kesalehan, kisah integritas, kisah moral yang luar biasa itu, apa dia memiliki secara sedemikian atau seketika? Mari kita lihat misalnya di dalam Ayub pasal 29 ayat yang keempat. Ya, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ini satu pidato atau sanggahan Ayub kepada tuduhan ketiga sahabatnya tentang kehidupannya. Di mana sahabat-sahabatnya mulai menghakimi dia bahwa dia mengalami seluruh musibah karena dosanya. Tetapi di sini Ayub katakan, sesungguhnya dari masa remaja, ya, dia telah bergaul karib dengan Tuhan. Poin pertama yang penting yang harus kita tahu, seorang pemimpin memiliki integritas ialah karena relasinya dengan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian mari kita lihat paralel dari Ayub. Kita bisa melihat misalnya Daniel pasal 6 ayat yang ke-6. Coba kita lihat Daniel pasal 6 ayat yang ke-6. Ya, ini satu bagian firman Tuhan yang saya pikir juga sudah menjadi akrab dengan kita. Ya, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Wah, ini luar biasa. Jadi tidak menemukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, ya, hukum yang waktu itu berlaku. Ya, kalau kita memperhatikan
Tetapi dikatakan hanya dalam hal ibadahnya. Oke? Yaitu hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Darius, Raja Media Persia. Kemudian ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar, atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudara perhatikan, lagi-lagi kita menemukan hal yang sama. Daniel, seorang pemimpin besar di tengah-tengah bangsa kafir, pada waktu itu memiliki integritas karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Sudah ada 2 tokoh yang menjadi contoh. Sekarang tokoh yang ketiga. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara perhatikan, lagi-lagi kita menemukan ketiga tokoh. Kalau kita memperhatikan nanti, ketiga tokoh ini disebutkan atau dicatat oleh seorang nabi yang bernama Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 14. Kita melihat Yehezkiel mensejajarkan ketiga orang ini, yaitu Nuh, Ayub, dan Daniel, menjadi tokoh-tokoh sentral yang sudah terbukti dalam pengalaman sejarah umat Tuhan. Mereka memiliki integritas yang luar biasa. Mereka tidak bercampur baur, tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana manusia pada zamannya, tetapi mereka berani tampil beda. Oleh karena mereka adalah orang-orang yang memiliki integritas karena relasi mereka dengan Tuhan. Ini poin pertama atau poin kedua yang sudah kita bahas. Yang pertama, apa itu integritas? Kemudian yang kedua, bagaimana seorang pemimpin memiliki integritas? Jawabnya, kalau seorang pemimpin itu hidup dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, integritas seorang pemimpin adalah integritas yang telah teruji. Mengapa saya katakan demikian? Seorang pemimpin yang memiliki integritas adalah seorang pemimpin yang telah teruji, karena dia sendiri telah melalui ujian. Dengan kata lain, seorang pemimpin atau seorang pemimpin yang memiliki integritas, integritasnya dihasilkan oleh karena seseorang pemimpin itu telah melalui ujian. Kita kembali kepada kisah tokoh-tokoh tadi. Mari kita lihat Ayub. Ya, tidak serta-merta di dalam pasal 1 ayat 1 sangat jelas integritasnya disebutkan. Tetapi apakah itu cukup untuk membuktikan Ayub menjadi seorang yang memiliki integritas? Kita harus lihat sampai kepada akhir dalam pasal yang ke-42. Kemenangan gilang gemilang diperoleh oleh Ayub, ya, ketika dia telah lulus ujian. Dan integritas Ayub yang telah dia miliki, integritas itu semakin dipertajam, dan sungguh-sungguh integritas yang sejati di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan katakan kepada setan waktu setan mencoba mempersoalkan integritas Ayub, maka Tuhan katakan, kita tidak akan pernah menemukan seseorang seperti Ayub, hamba Tuhan itu. Apakah Tuhan salah? Tuhan tidak akan mungkin salah.
Tetapi mari kita lihat, ada ujian, ada testing, ada pencobaan yang harus dihadapi oleh Ayub. Akhirnya juga dia menghasilkan integritas yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau kita memperhatikan misalnya ujian-ujian yang dihadapi oleh Ayub. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 14 sampai 17, seluruh harta bendanya habis, dirampas perampok dan disambar api dari langit. Seluruh anak-anaknya mati disambar puting beliung. Ini satu ujian yang berat. Kemudian mari kita lihat selanjutnya. Setelah episode yang pertama ternyata iblis gagal. Kemudian pada episode yang kedua kita bisa melihat tuduhan istri dan sahabat-sahabatnya yang menuduh Ayub mengalami penderitaan sakit penyakit karena dosanya. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh istrinya. Ya, masihkah engkau menyembah alamu itu? Ya, kutukilah alamu lalu matilah. Itu kita bisa baca dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Kemudian mari kita lihat contoh-contoh tuduhan-tuduhan dari sahabat-sahabat Ayub. Misalnya kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Elifas dalam pasal 4 ayat 7 sampai 8. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh napas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Saudara perhatikan. Ini tuduhan seorang yang bernama Elifas kepada Ayub. Kita lihat misalnya tuduhan Bildad. Kita lihat pasal 8 ayat yang keempat. Ya, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Ya, ini satu tuduhan yang sangat kejam. Kalau kita memperhatikan tuduhan yang lain, misalnya seperti Jofar dalam pasal 11 ayat 13 sampai 20. Saudara silahkan baca. Jadi dengan demikian ini ujian yang dihadapi oleh Ayub. Tapi mari kita lihat hasil ujian. Ya, kalau kita memperhatikan pasal 42 itu sangat jelas, tapi mari kita coba kembali kepada kitab Ayub pasal yang pertama. Apa hasil ujiannya? Ya, kalau kita memperhatikan sesudah segala harta benda yang dia miliki itu habis dalam waktu seketika, 10 orang anak yang dimiliki mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Ayub? Coba saudara pikirkan. Kalau kondisi ini terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan satu keluarga, dalam kehidupan satu gereja, dalam kehidupan satu bangsa, apa yang akan terjadi? Kita bisa memprediksi kata-kata apa yang muncul. Ya. Bukankah seringkali ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami penderitaan yang nampaknya tidak kunjung surut, kita seringkali mengungkapkan pertanyaan, masihkah Tuhan itu ada? Dan itu sangat logis. Dan itu sangat sering, bahkan terlalu sering kita ucapkan. Kita mencoba mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Atau dengan kata lain, apakah Tuhan bertanggung jawab atas apa yang kita alami hari-hari ini? Kita lihat. Yang pertama, ternyata di dalam ayat yang ke-20, apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub tetap menyembah Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Ayub tetap menyembah Tuhan. Yang kedua, dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Ini sangat penting. Dan yang ketiga, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub jelas sekali dalam pembacaan ini. Dia tidak berdosa dan tidak menuduh Tuhan. Pada sesi yang pertama ini, kita bisa melihat
apa yang dimaksud dengan integritas, baik yang bersifat umum, kita coba lihat di dalam Alkitab, lebih khusus lagi apa yang dikatakan dalam kitab Ayub, kitab Daniel, dan kitab Kejadian. Dan kita menemukan apa yang dimaksud dengan integritas yang sesungguhnya menurut Alkitab. Dan yang kedua, bagaimana seorang pemimpin memiliki integritas? Jawabnya yang pertama, relasi seorang pemimpin dengan Tuhan yang menjadi sumber integriti, ya, sumber kesalehan, sumber kejujuran, sumber ketulusan, sumber kecakapan, hikmat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekali lagi, relasinya dengan Tuhan. Dan yang kedua, dari mana seorang pemimpin bisa memiliki integritas? Integritas yang teruji karena pemimpin itu ternyata adalah pemimpin-pemimpin yang telah melalui ujian. Saya sudah menyebutkan satu contoh tokoh Ayub menurut kitab Ayub. Pada sesi berikutnya kita akan melihat tokoh-tokoh berikutnya. Biarlah kiranya topik khusus pada bagian yang pertama ini boleh memberi pencerahan kepada kita, setiap pemimpin umat, setiap pemimpin keluarga, setiap pemimpin bangsa, orang-orang Kristen yang ada di bangku pemerintahan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga ini boleh mencerahkan kita, mendorong kita untuk bisa mengatasi krisis demi krisis yang hari ini kita hadapi. Seorang pemimpin menjadi panduan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat kepada solusi yang Tuhan siapkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.